إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Ayol ikhwah, kita lanjutkan kajian kita bab al-iman ma huwa wa bayanu khisalihi. Bab apa itu iman dan penjelasan tentang perangai-perangai iman. Hadis nomor 15 An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu anna unasan min Abdil Qais qadimu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqalu ya Nabi Allah inna hayyun min Rabi'ah wa bainana wa bainaka kuffaru Mudar wa la naqdiru alayka illa fi ashhuril hurum famurna bi amrin na'muru bihi man wara'ana wa nadkhulu bihi al-jannah idza nahnu akhadna bih. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amurukum bi arba' wa anhaakum an arba'. A'budullah wa la tusyriku bihi syai'a wa aqimus shalah wa atuz zakah wa sumu ramadan wa a'ful khumusa minal ghanaim. Wa anhaakum an arba' anid dubba wal hantam wal muzaffat wal naqir. Qalu ya Nabi Allah ma ilmuka bin naqir? Qala bala jiz'un tanqurunahu fataqdhifuna fihi min al qutay'a. Qala Sa'id aw qala min at-tamri thumma tasubbuna fihi min al ma' hatta idza sakana ghalyanuhu syaribtumuh hatta inna ahadakum aw inna ahadakum la yadribu ibna ammihi bis-sayf. Qala wa fil qaum rajulun asabathu jirahah kadzalik. Qala wa kuntu akhba'uha haya'an min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Faqultu fa fima nashrabu ya Rasulullah? Qala fi asqiyatil adam allati yulathu ala afwahiha. Qalu ya Rasulullah inna ardana kathiratul jirzan wa la tabqa biha asqiyatul udum atau al-adam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa in akalat hal jirzan wa in akalat hal jirzan wa in akalat hal jirzan. وقال نبي الله صلى الله عليه وسلم لأشج عبد القيس إن فيك لخصلتين يحبهما الله ورسوله يحبهما الله الحلم والأناه. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, semoga Allah meridainya, bahwasanya ada beberapa orang dari Abdul Qais datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka berkata, wahai Nabi Allah, sesungguhnya kami sebuah perkampungan dari Rabi'ah, dan antara kami dan engkau ada sebuah daerah dari kufar Mudar, dan kami tidak mampu untuk datang kepadamu kecuali di bulan-bulan haram saja. Kenapa? Karena orang-orang kafir Mudar sangat menghormati apa? Bulan haram. Ya. Dan orang-orang kafir Mudar ini terkenal Pak akan kebengisan dan kekejamannya. Di mana setiap kali ada kafilah lewat di tempat mereka, biasanya dirampok, kemudian barang-barangnya diambil dan orang-orangnya dibunuh. Ya, kecuali di bulan-bulan haram. Mereka tidak berani melakukan itu. Nah, orang-orang dari
kabilah Rabi'ah ini tidak bisa pergi ke kota Madinah kecuali di bulan haram saja. Ya, kenapa? Karena di saat itu orang-orang kufar Mudhar nggak berani merampok, tidak berani berbuat zolim, karena mereka sangat mengagungkan bulan haram, terutama bulan Rajab. Makanya sering disebut dengan Rajab Mudhar. Iya. Kita lanjutkan. Maka perintahkan kepada kami dengan sebuah perintah yang kami akan perintahkan dengannya orang-orang yang ada di belakang kami, dan kami pun bisa masuk surga dengannya apabila kami mengambil perintah tersebut. Maka Rasulullah SAW bersabda, aku perintahkan kalian dengan 4, dan aku larang kalian dari 4. Yaitu hendaklah kalian beribadah kepada Allah saja dan jangan sekutukan Allah sedikit pun juga. Dalam satu riwayat yang lain dengan lafaz amurukum bil imani billahi wahdah. Aku perintahkan kalian untuk beriman kepada Allah saja. Ya, lalu Rasulullah bersabda, atadruna mal imani billahi wahdah? Tahukah kalian apa itu iman kepada Allah saja? Ya. Kemudian Rasulullah bersabda, yaitu kamu beribadah kepada Allah dan tidak mempersekutukan Allah sedikit pun juga, dan kamu mendirikan sholat, membayar zakat, berpuasa Ramadan, dan membayar 1/5 dari ghanimah. Dan aku larang kalian dari 4 bejana. Aku larang kalian dari 4 bejana. Yang pertama ad-dubba, yang kedua hantam, yang ketiga muzaffat, dan yang keempat an-naqir. Ini nama-nama bejana ya, yang apabila diletakkan padanya buah yang dimasukkan padanya air, itu cepat sekali menjadi arak, Pak. Ya, bejana-bejana ini ya sangat mudah sekali merubah buah itu menjadi arak, sehingga orangnya atau pemiliknya tidak terasa ternyata sudah menjadi arak. Kenapa Nabi melarang mereka dari 4 bejana ini, Pak? Karena mereka orang-orang yang baru masuk Islam dan sudah menjadi kebiasaan orang-orang Arab. Mereka itu setiap hari pasti minum arak, Pak. Setiap hari minum arak, karena itu sudah jadi minuman sehari-hari. Nah, min bab saddiz dzari'ah, ya untuk menutup pintu jangan sampai kemudian mereka kembali minum arak. Karena kalau orang sudah nyandu gitu ya, kalau udah nyandu, udah ini, kemudian untuk meninggalkannya berat, tidak? Berat sekali. Iya. Maka Nabi SAW melarang bejana-bejana ini dalam rangka menutup pintu jangan sampai mereka minum arak tersebut. Iya. Namun Imam Nawawi dalam syarahnya mengatakan bahwa larangan ini sudah dimansuh kemudian. Lalu Nabi pun mengizinkan mereka untuk meminum darinya ketika mereka telah kuat keimanannya dan aman untuk tidak akan minum arak lagi. Wallahu a'lam. Kita lanjutkan. Mereka berkata, wahai Nabi Allah, apa ilmumu tentang an-naqir? Kata Rasulullah, yaitu batang kayu, itu batang kurma yang kalian lubangi, lalu kalian masukkan padanya al-qutai'a, itu kurma muda. Ini kurma muda yang kecil. Iya. Berkata Sa'id, atau dari kurma kemudian kalian masukkan padanya air. Hanya dimasukkan kurma ke bejana itu, kemudian dikasih air, kemudian disimpan selama beberapa hari. Ya, biasanya airnya jadi manis, Pak. Ya, kalau dia belum menjadi arak, itu disebut dengan nabidh. Rasanya memang manis ya. Secara kesehatan juga bagus. Tapi kalau dibiarkan beberapa hari, itu nanti mulai Pak, berbuih. Lama-lama kemudian mulai jadi arak memabukkan. Iya. Nah, kalau disimpan di an-naqir tadi,
itu berubahnya menjadi arak cepat sekali, yang menyebabkan ya yang pemiliknya tidak terasa dia sudah minum arak. Kita lanjutkan. Kata beliau, hatta idza sakana ghulyanuhu, sehingga apabila telah tenang ya ghulyannya. Ghulyan itu artinya mendidih ya, karena dia akan mendidih ya biasanya. Kalian pun kemudian meminumnya, sehingga salah seorang dari kalian ada yang memukul anak pamannya dengan pedang karena mabuk. Dan di kaum itu ada seorang laki-laki yang terkena sabetan pedang. Dia berkata, aku menyembunyikannya karena aku malu dari Rasulullah SAW. Artinya ternyata beliau termasuk korbannya gitu loh. Ya. Lalu aku berkata, lalu di bejana apa kami minum hai Rasulullah? Kata Rasulullah SAW, minumlah dari bejana yang terbuat dari kulit. Yang terbuat dari apa? Kulit. Yang mulutnya itu diikat. Ya, yang mulutnya apa? Diikat. Itu kebiasaan memang orang-orang Arab, mereka menyimpan air itu di sebuah bejana yang terbuat dari apa? Kulit, dan mulut daripada bejana itu ya diikat dengan tali. Ya. Dan biasanya dibiarkan ya selama beberapa malam, dan itu bagus untuk kesehatan, Pak. Lalu kemudian kami berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya di negeri kami banyak tikus dan tidak ada bejana kulit yang bisa awet. Artinya ya seringnya cepat rusak gara-gara dimakan apa? Tikus. Maka Rasulullah SAW bersabda, walaupun dimakan tikus, walaupun dimakan tikus, artinya tetap kalian minumnya dari situ. Jangan gunakan bejana-bejana yang tadi yang membuat apa? Mudah menjadi arak. Kemudian Rasulullah SAW bersabda kepada Asyaj Abdul Qais, sesungguhnya pada dirimu ada dua perangai yang dicintai oleh Allah, itu sifat halim dan sifat anah. Apa itu halim? Halim itu artinya dhaktun nafs ya inda hayjanil ghadab. Artinya mampu untuk menahan diri saat emosi. Itu halim namanya, Pak. Halim itu artinya tidak cepat emosi, Pak. Dan yang kedua al-anah. Apa itu anah? Anah itu artinya tidak tergesa-gesa, Pak, dalam mengambil sikap. Jadi ketika dia mau mengambil sikap, dia akan lihat dulu dengan cermat apakah kira-kira akan menimbulkan mudarat atau tidak. Itu namanya anah. Ya, tidak tergesa-gesa. Baik ya akhi, kita ambil faidah dari hadis ini. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, datang beberapa orang dari Abdul Qais kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan disyariatkannya rihlah fi talabil ilm, mengadakan perjalanan jauh untuk menuntut ilmu. Dan sudah pernah kita sebutkan bahwa yang pertama kali melaksanakan rihlah menuntut ilmu itu siapa? Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Ya, padahal Nabi Musa jauh lebih berilmu dan lebih utama dari Khidir, Pak. Tapi ternyata Nabi Musa minta kepada Allah agar bisa ketemu Khidir, agar bisa menuntut ilmu. Di dalam surat Kahfi Allah menceritakan itu ya, dan itu sudah pernah kita sebutkan. Hadis ini kita ambil faidah akhi. Yang kedua, bahwa masyarakat jahiliyah terdahulu masih tersisa padanya agama Nabi Ibrahim. Di antaranya yaitu mereka sangat menghormati bulan-bulan haram, Pak. Mereka sangat menghormati apa? Bulan-bulan haram.
Ada berapa bulan haram itu ya akhi? Apa saja? Apa Pak Dek? Bulan yang pertama apa? Yang pertama sebelum Dzulhijjah apa? Dzulqa'dah. Kemudian Dzulhijjah, kemudian Muharram. Dan terakhir Rajab. Nah, kita sekarang berada di bulan apa? Rajab. Apa sih keistimewaannya bulan haram itu, Pak? Dia adalah bulan yang diharam menjadi besar dosa-dosa manusia dan perbuatan zalim. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat At-Taubah ayat 36. Allah mengatakan inna iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahra fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum dzalikad dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum. Sesungguhnya jumlah bulan di hari Allah menciptakan langit dan bumi ada 12 bulan. Di antaranya yaitu 4 bulan haram, kata Allah. Itulah agama Allah yang lurus. Maka janganlah kalian berbuat zolim di bulan-bulan itu. Padahal berbuat zolim di selain bulan haram boleh tidak? Tidak boleh, haram. Tapi kenapa Allah mengkhususkan jangan berbuat zolim di bulan-bulan haram? Kata para ulama artinya perbuatan zolim di bulan-bulan haram itu menjadi besar di mata Allah. Baik itu zolim terhadap diri sendiri, apalagi zolim kepada orang lain, saudaraku. Makanya hati-hati ya, bulan-bulan haram seperti ini, kita berada di bulan Rajab ini, ya, dosa yang kita lakukan itu beda Pak dibandingkan dengan bulan yang lainnya, yang selain bulan haram. Maka masyarakat jahiliyah terdahulu mereka masih tersisa padanya apa? Agama Nabi Ibrahim. Mereka sangat menghormati bulan-bulan haram itu. Ini orang-orang kufar mudhar. Mereka ini kalau di luar bulan haram suka ngebunuh, ya, suka merampok, minum arak, berzina. Tapi kalau sudah datang bulan haram nggak berani mereka. Maka kita, ya akhi kaum muslimin harusnya lebih dari mereka. Kalau masyarakat jahiliyah ya seperti itu masih menghormati bulan-bulan haram, maka kita seharusnya kaum muslimin lebih lagi menghormati bulan haram. Jangan sampai keluar bulan haram tekor kita Pak. Lebih banyak dosanya dibandingkan apa? Ya amalan solehnya Pak. Sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita lanjutkan faedah yang ketiga yang bisa kita petik dari hadis ini. Hadis ini menunjukkan ya akhi bahwa iman dan Islam adalah dua kata yang apabila bertemu dalam satu kalimat maka berpisah maknanya. Dan apabila berpisah dalam kalimat yang berbeda makna maka bertemu maknanya. Iman dan Islam itu dua kata yang apabila bertemu maka dia berpisah dan apabila berpisah maka dia bertemu. Maksudnya bagaimana tadi saya sebutkan? Kalau bertemu dalam satu kalimat disebut iman dan Islam maka maknanya berbeda. Iman itu rukun iman, Islam rukun Islam. Tapi kalau disebutkan iman saja, masuk padanya makna Islam. Dan apabila disebut Islam saja, masuk padanya makna apa? Iman. Dari mana? Karena Nabi SAW di sini berkata, Amurukum bil imani billahi wahdah. Aku perintahkan kalian untuk beriman kepada Allah. Tahukah kalian apa itu iman kepada Allah? Lalu Rasulullah menafsirkan dengan Islam, yaitu kalian beribadah kepada Allah saja dan tidak mempersekutukan Allah sedikit pun juga. Kalian mendirikan sholat, membayar zakat,
ya berpuasa Ramadan. Ini kan Islam. Rasulullah SAW menafsirkan iman dengan Islam. Sehingga dijadikan kaidah oleh para ulama, berarti iman dan Islam itu kalau bertemu dalam satu kalimat maknanya apa? Berpisah. Dan apabila disebutkan Islam saja, masuk padanya makna apa? Iman. Dan apabila disebutkan iman saja, masuk padanya makna apa? Islam. Ya, sama dengan fakir miskin, Pak. Kalau disebut fakir miskin dalam satu kalimat, maka fakir maknanya dengan miskin beda. Fakir itu orang yang sangat tidak punya ya penghasilan sama sekali dan tidak memenuhi kehidupan dia sehari-hari. Kalau miskin masih punya penghasilan tapi tidak mencukupi. Tapi kalau disebutkan fakir saja, masuk padanya makna apa? Miskin. Atau disebutkan miskin saja, masuk padanya makna apa? Fakir. Sama halnya dengan iman dan Islam tadi. Iya. Faedah selanjutnya ya akhul Islam, hadis ini menjadi dalil Ahlus Sunnah wal Jamaah yang berkeyakinan bahwa amal termasuk iman. Dan bahwasanya amal mempengaruhi iman. Kenapa? Karena Nabi SAW menafsirkan iman dengan apa? Amal. Beribadah kepada Allah, menjauhi kesyirikan, mendirikan sholat, membayar zakat, berpuasa Ramadan. Dan ini keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di mana keyakinan ini, akhi, ya, diselisihi oleh Murji'ah. Apa itu Murji'ah? Itu sebuah kelompok yang punya keyakinan bahwa amal tidak termasuk iman. Kata mereka, ketaatan tidak menambah iman sama sekali, dan maksiat pun tidak mengurangi iman sama sekali. Jadi Murji'ah itu mengatakan amal tidak mempengaruhi iman sama sekali. Dan Murji'ah ada 3 kelompok, Pak. Kelompok pertama mengatakan iman itu adalah keyakinan dengan hati saja. Ucapan dengan lisan, amalan dengan anggota badan gak masuk. Yang penting kamu yakin dah cukup sudah. Kamu mau zina ke, mau makan arak ke, makan riba ke, iman kamu sempurna. Kamu berbuat syirik ke, gak masalah. Yang penting kamu yakin. Yang kedua, yaitu mereka meyakini bahwa iman itu hanya ucapan dengan lisan. Adapun keyakinan dengan hati dan amalan dengan anggota badan, kata mereka enggak masuk iman. Sehingga akhirnya mereka menganggap orang munafik itu imannya sempurna, Pak. Kenapa? Karena mereka sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kelompok yang ketiga yang pun dikenal dengan Murji'atul Fuqaha. Siapa mereka? Itu mereka yang punya keyakinan bahwa iman itu keyakinan dengan hati, ucapan dengan lisan, tapi amal tidak termasuk iman. Nah, 3 kelompok ini semuanya sepakat bahwa kalau amal tidak masuk iman, enggak. Zaman sekarang Murji'ah masih ada nggak, Pak? Masih. Itu orang yang suka berkata, yang penting kan hatinya. Saya ini walaupun tukang mencuri loh Mas, tapi hati saya baik loh Mas. Ada orang lagi berkata, gak penting pakai jilbab tuh, yang penting hatinya dijilbabin. Ini ucapan Murji'ah, Pak. Seakan orang kalau gak pakai jilbab gak masalah, yang penting hatinya baik. Ya, sama dengan orang Murji'ah bahwa amal tidak mempengaruhi apa? Iman. Kamu pakai jilbab nggak pakai jilbab tidak mempengaruhi imanmu, yang penting hatimu baik. Nah, ini ya akhul Islam, Murji'ah ini keyakinan yang mengerikan, Pak. Karena konsekuensinya apa? Maksiat nggak masalah,
Karena tidak mempengaruhi apa? Iman. Kamu berbuat maksiat nggak masalah, iman kamu tetap sempurna. Oh, ini bahaya saudaraku, merusak syariat banget. Ya. Faedah selanjutnya ya akhal Islam yang kita bisa petik dari hadis ini. Hadis ini menunjukkan kepada sebuah kaidah, yaitu saddu dzari'ah. Saddu adzari'ah. Apa itu saddu dzari'ah? Itu menutup pintu agar tidak terjerumus kepada apa? Yang haram. Jadi semua wasilah yang bisa menyebabkan seseorang masuk kepada yang haram harus ditutup. Kenapa? Karena Nabi SAW sudah kita sebutkan tadi melarang mereka untuk minum dari 4 bejana. Apa itu? Tuba, hantam, muzaffat, dan muqayyar atau an-naqir. Sudah kita sebutkan tadi alasannya. Kenapa sih Nabi SAW melarang 4 bejana ini, akhi? Karena 4 bejana ini mudah sekali membuat sari buah itu jadi arak. Yang dia khawatirkan mereka akhirnya minum arak. Maka untuk menutup pintu itu dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itulah ya akhi, kewajiban kita semua akhi ya menutup semua pintu yang menyebabkan kita jatuh kepada yang haram. Semua pintu yang bisa menyebabkan kita jatuh kepada yang haram tinggalkan udah. Jangan malah membuka. Kalau kita kan seringnya membuka pintu hati kita untuk syahwat, untuk syubhat dan yang lainnya. Iya. Maka hati-hatilah ya akhwal Islam. Ya karena seorang mukmin itu sangat khawatir agamanya rusak, Pak. Seorang mukmin itu yang paling dikhawatirkan untuk keimanannya, Pak. Takut sekali imannya itu dicabut lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Takut sekali kalau imannya itu hancur, Pak. Makanya mukmin lari dari fitnah, Pak. Lari. Bahkan dari semua perkara yang bisa menjerumuskan dia kepada kemaksiatan dia tinggalkan, dia lari, dia takut. Faedah selanjutnya yang akal Islam yang bisa kita petik dari hadis ini. Hadis ini menunjukkan ya akhi 2 sifat yang terpuji, yaitu sifat al-hilm dan sifat al-anah. Rasulullah bersabda kepada Asyaj Abdul Qais, "Inna fika la khaslataini yuhibbuhum Allah." Sesungguhnya kamu memiliki 2 perangai yang dicintai oleh Allah. Apa itu yang sifat yang pertama, yaitu sifat halim. Apa sifat halim, Pak? Tadi enggak cepat emosi, enggak mudah terpancing emosi, Pak. Yang kedua apa tadi? Al-anah. Apa itu al-anah? Tidak tergesa-gesa untuk mengambil sikap. Dan 2 sifat ini, Pak, sangat kita butuhkan di zaman fitnah ini, Pak. Karena di zaman fitnah sekarang ini kita lihat ya, perkara-perkara yang memancing emosi banyak sekali, Pak. Ya. Antum kalau masuk ke dunia maya sana ya, dunia media sosial sana, kadang banyak sekali ujaran-ujaran yang membuat kita kesal rasanya. Kata-kata yang memang membuat kita emosi rasanya, Pak. Dan banyak yang terpancing. Banyak yang terpancing yang kemudian membalas dengan emosi lagi. Padahal perkara itu sangat tidak terpuji dalam agama kita, saudaraku. Jangan membalas emosi dengan emosi. Ya. Maka ketika kita membaca komentar yang bikin sakit hati, yang bikin marah, bikin emosi, cuekin aja dah. Kalau bisa hapus, Pak, udah selesai. Daripada antum hatinya panas terus, lama-lama stres, Pak.
Iya. Iya. Mendingan kita baca Al-Quran, mendingan kita dzikir, mendingan kita membaca kisah-kisah para ulama. Itu lebih baik buat kita daripada kita sibuk dengan komentar-komentar yang enggak. Bahkan kita juga malah terpancing emosi kita buat apa? Iya. Sifat halim ini penting sekali, jangan mudah terpancing emosi. Karena musuh-musuh Islam memang terkadang sengaja memancing emosi kita. Supaya apa? Supaya kita melakukan perbuatan arogan. Kalau kita bersikap arogan, maka mereka punya alasan. Untuk apa? Untuk menghabisi kita. Untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang tentunya kita juga tidak suka itu. Ya. Kemudian yang kedua, al-ana, jangan tergesa-gesa dalam mengambil sikap ya akhi. Jangan tergesa-gesa. Biasanya kenapa Pak orang bisa tergesa-gesa? Biasanya tergesa-gesa itu akibat kekhawatiran tingkat tinggi Pak. Antum kalau khawatir ketinggalan pesawat tergesa-gesa enggak? Pasti. Ketika kekhawatiran tinggi, disitulah akan muncul sifat tergesa-gesa Pak. Karena ketika khawatir itu akal kita jadi hilang. Makanya kenapa kemudian musuh-musuh Islam berusaha untuk menebarkan berita-berita yang menakutkan, berita-berita yang memancing emosi, karena mereka tahu secara psikologi bahwa emosi itu bisa menghilangkan akal. Bisa menghilangkan apa? Akal. Emosi itu macam-macam, yang namanya emosi itu bisa emosi kemarahan, emosi kegembiraan, emosi kekesalan, emosi kegembiraan. Semua yang sifatnya emosi rata-rata Pak membuat akal kita nggak berfungsi Pak. Kalau kita sudah ketakutan, ditakut-takutin terus, emosi-emosiin terus, saat itu apa yang terjadi? Kekhawatiran kita tingkat tinggi Pak. Kalau sudah khawatir, apa yang terjadi Pak? Tergesa-gesa, segera melakukan sikap berdasarkan emosi tadi, bukan berdasarkan akal semata. Makanya lihat Umar bin Khattab, Masya Allah ya. Ketika pernah dilaporkan kepada Umar tentang perkataan seseorang yang mengatakan katanya kekhilafahan Abu Bakar dan Umar itu nggak sah, nggak benar itu. Marah Umar. Lalu Umar berkata, sore ini aku akan tahdzir mereka. Apa kata seorang sahabat? Hai Umar, lebih baik engkau panggil dulu deh ya para ulama. Coba duduk bersama mereka musyawarah. Kira-kira apa sikap yang terbaik menghadapi mereka? Mendengar itu Umar langsung sadar, oh iya betul. Ya sudah, kita kumpul dulu membicarakan perkara ini, kira-kira sikap apa yang terbaik untuk menghadapi seperti itu. Nah ini Masya Allah Pak. Sehingga kita tidak langsung menelorkan sebuah sikap ya, tapi kita betul-betul menimbang segala sesuatu dengan apa? Ilmu, bukan dengan emosi Pak, tapi dengan ilmu, dengan bimbingan Allah dan Rasulnya. Karena bimbingan Allah dan Rasulnya itu lebih kokoh dari berbagai macam makar orang-orang kafir Pak. Makar orang-orang kafir sehebat apapun, tapi kalau kita selalu mengikuti bimbingan Allah dan Rasulnya, makar orang kafir itu lemah ya di hadapan bimbingan Allah dan Rasulnya. Ikhwatal Islam, azani Allah wa iyyakum. Baik, kita lanjutkan bab al-iman billah afdalul a'mal. Bab iman kepada Allah adalah amal yang paling utama. An Abi Dzar radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah ayyul a'mali afdal?
Qala al-imanu billah wal jihadu fi sabilih. Qala qultu ayyur riqabi afdal. Qala anfasuha inda ahliha wa aktsaruha thamana. Qala fa illam af'al. Qala tu'inu sani'an aw tasna'u li akhraq. Qala qultu ya Rasulullah ara'aita in dha'uftu an ba'dil amal. Qala takuffu syarraka 'anin nas fa inna sadaqah minka 'ala nafsik. Dari Abu Dzar, semoga Allah meridainya, ia berkata, aku berkata, wahai Rasulullah, amal apa yang paling utama ya Rasulullah? Maka Rasulullah SAW bersabda, yaitu iman kepada Allah dan berjihad di jalannya. Aku berkata, hamba sahaya seperti apa yang paling utama untuk dimerdekakan ya Rasulullah? Maka Rasulullah bersabda, yaitu yang paling berharga di sisi majikannya dan yang paling mahal harganya. Aku berkata, bagaimana kalau aku tidak bisa melakukan itu ya Rasulullah? Kata Rasulullah, kamu bantu orang yang sedang butuh bantuan, atau setidaknya kamu bekerja untuk orang yang tidak bisa bekerja. Artinya akhraq di sini orang-orang yang tidak bisa kerja, Pak, karena ada uzur-uzur seperti sakit, atau karena dia lumpuh, atau dia yang lainnya lah, sehingga dia tidak bisa mencari nafkah. Lalu kemudian antum bantu dia dengan cara apa? Antum bekerja, lalu sebagian hasilnya dikasih ke dia. Ini masya Allah pahala besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Iya. Aku berkata, wahai Rasulullah, bagaimana kalau aku lemah dari sebagian pekerjaan? Artinya aku juga nggak punya banyak skill, kemampuan dalam pekerjaan. Kata Rasulullah SAW, kamu cegah keburukanmu dari manusia, karena itu sedekah darimu untuk dirimu. Iya. Hadis ini, akhi, kita ambil faidah yang pertama. Pentingnya, akhi, mencari amal yang paling utama. Dan yang paling utama dari setiap amal. Pentingnya kita mencari apa? Amal yang paling utama. Dan yang paling utama dari setiap amal. Lihat sahabat ini bertanya, ya wahai Rasulullah, apakah amal yang paling utama itu ya Rasulullah? Subhanallah. Ya, ini pertanyaan yang menunjukkan kefakihan, Pak. Sebab kalau kita mengetahui ini amal yang paling utama, ini yang kurang utama, maka pada waktu itu kita bisa mendahulukan yang paling apa? Utama. Iya. Makanya Sufyan bin Uyainah mengatakan apa? Bukanlah orang yang faqih itu orang yang bisa membedakan halal dan haram. Tapi orang yang faqih itu yang faham derajat kehalalan dan faham derajat keharaman. Faham dia derajat-derajatnya. Jika dengan cara seperti itu dia bisa tahu kapan mana yang harus didahulukan dan mana yang tidak didahulukan. Ini butuh kefakihan, saudaraku. Ya, karena terkadang kita dihadapkan pada suatu keadaan ada dua amal yang harus kita ambil salah satunya, nggak bisa kita ambil dua-duanya. Nah di situ kita bingung mana yang lebih utama ini. Nah untuk mengetahui mana yang lebih utama butuh kepada apa? Kefakihan. Ya. Lalu bagaimana cara mengetahui suatu amal itu lebih utama? Yang pertama, yaitu dengan melihat hukumnya. Maka yang wajib lebih utama daripada yang apa? Yang sunnah. Kalau dua-duanya wajib, maka yang fardu ain lebih utama daripada fardu kifayah. Kalau dua-duanya fardu ain, maka yang lebih besar maslahat dan manfaatnya.
atau menghindarkan mudarat yang lebih besar. Sebuah contoh misalnya, ada seorang sahabat ya berkata kepada Rasulullah SAW, "Wahai Rasulullah, aku diwajibkan untuk ikut perang." Artinya dia sudah terkena kewajiban karena dipilih oleh imam untuk ikut apa? Perang. Dan ini kalau sudah ditentukan oleh imam itu ikut perang, berarti apa? Fardu ain. Tapi ya Rasulullah, istriku haji, nggak ada mahramnya. Mana yang harus aku pilih ya Rasulullah? Lihat jawaban Rasulullah SAW. Kata Rasulullah, idhab wa hujja ma'amra'atik, pergilah dan hajilah bersama istrimu. Kenapa Rasulullah SAW memilih ini? Karena untuk menghindarkan apa? Mudarat terhadap istrinya. Sebab kalau istrinya pergi tanpa mahram, dosa tidak? Dosa. Dan hadis ini hujjah yang menunjukkan bahwa ya wanita tidak boleh haji kalau tidak ada mahram. Memang ini masalah khilafiyah betul. Tapi yang sahih, yang rajih tidak boleh. Karena Rasulullah tidak bertanya di situ, istrimu pergi bersama rombongan yang aman enggak? Ya di jalan aman enggak? Rasulullah tidak bertanya itu. Ketika itu semua tidak dipertanyakan oleh Rasulullah, itu menunjukkan larangannya mutlak. Enggak boleh. Ya, itu pendapat yang saya pilih, ya Allah wa'ala. Nah lihat ya, sahabat tadi dipilihkan dua perkara. Maka Rasulullah memberikan pilihan yang terbaik untuk dia. Nah, ini cara yang pertama Pak, untuk mengetahui amal itu mana yang paling utama, itu dengan cara melihat apa? Hukumnya. Hukumnya apa? Ada seorang ibu bertanya ke saya, Ustadz, saya ini kesel banget sama suami saya Ustadz. Kenapa? Saya lagi zikir pagi, dia gangguin terus. Saya lagi zikir pagi, dia godain terus. Saya bilang, Bu, zikir pagi hukumnya apa? Sunnah. Kalau ngelayanin suami hukumnya apa? Wajib. Ya udah. Masa ibu mau meninggalkan yang wajib demi membela yang sunnah? Nah, dengan kita tahu hukumnya, dari situ kita akan tahu mana yang lebih didahulukan. Ya. Ini cara yang pertama, Pak. Untuk mengetahui suatu amal itu mana yang paling utama. Cara yang kedua untuk mengetahui suatu amal itu paling utama atau tidak, yaitu yang paling memperbaiki hati. Yang paling memperbaiki apa? Hati. Maka amal yang sangat memperbaiki hati kita itu lebih utama daripada amal yang kurang memperbaiki hati. Imam Ahmad pernah ditanya, amal apa yang menurut engkau paling utama? Kata Imam Ahmad, coba kamu lihat dari amalan yang paling memperbaiki hatimu, lakukan itu. Contoh misalnya, kalau antum baca Quran kok, Ustaz, saya kalau baca Quran tuh kok kayaknya nggak bisa khusyuk, kenapa ya? Tapi kalau saya zikir subhanallah, alhamdulillah, itu terasa banget di hati. Maka kita katakan, kalau gitu antum baca aja subhanallah, alhamdulillah, yang lebih memperbaiki hatimu. Kenapa? Karena tujuan ibadah adalah menimbulkan takwa. Tujuan ibadah itu untuk memperbaiki apa? Hati. Allah berfirman, ya ayuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum apa? La'allakum tattaqun. Hai manusia, beribadahlah kepada Rabbmu yang telah menciptakan kamu dan menciptakan orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Itu tujuan ibadah untuk apa? Untuk menimbulkan takwa. Berarti ibadah yang tidak menimbulkan takwa itu menunjukkan ibadah tersebut apa? Kurang nilainya, Pak. Iya.
Ini yang kedua. Untuk bisa menilai mana yang paling utama itu dengan cara melihat apa? Yang ketiga, itu dilihat dari mana yang paling besar manfaatnya. Yang paling apa? Besar manfaatnya. Imam Ahmad pernah ditanya, mana yang aku pilih wahai Aba Abdillah, aku sholat malam atau aku menulis ilmu? Apa kata Imam Ahmad? Kalau kamu menulis ilmu, manfaatnya buat kamu dan buat orang lain. Adapun kalau kamu sholat malam, maka manfaatnya hanya untuk dirimu saja. Maka menulis ilmu lebih aku sukai. Demikian pula diriwayatkan dari Imam Syafi'i, beliau mengatakan bahwa menulis ilmu ya sesaat lebih aku sukai daripada sholat semalam suntuk. Iya. Kenapa? Karena ilmu itu manfaatnya jauh lebih besar. Iya. Itu diantara cara untuk mengetahui ini paling bermanfaat atau tidak. Ikhwatal Islam, azani Allah wa iyyakum. Sudah azan. Baik, insyaallah syarah hadis yang ke-16 ini kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.